Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insya-Allah. Jemaah mulakan Allah, kita akan menyambung kembali pembahasan melalui kitab Az-Zawajir, yaitu tentang dosa-dosa besar. Terakhir kita sudah membahas salah satu dosa besar, yaitu makan dan minum di atas bejana emas dan perak. Jadi itu haram hukumnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi perempuan masih boleh menggunakannya ketika dimaksudkan untuk perhiasan. Tapi kalau untuk makan minum dilarang. Baik, kita sambung dosa berikutnya, yaitu nisyanul Quran aw ayatin minhu bal aw harfin. Termasuklah salah satu dosa besar di dalam kitab ini, yaitu sengaja melupakan Al-Quran yang telah dihafal walaupun cuma satu ayat. Sengaja melupakan hafalan Al-Qurannya walaupun cuma satu ayat. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana fatwa ini keluar? Sebahagian ulama yang memang setuju untuk mengatakan bahawa melupakan hafalan Quran adalah salah satu dosa besar, mereka mengambil dari beberapa keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati. Aku dinampakkan oleh Allah, aku telah dinampakkan oleh Allah berbagai pahala dari umatku. Hatta al-quzat yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Sampai umatku juga berpahala apabila mereka mengeluarkan kotoran dari masjid. Al-quzat itu satu debu dari masjid, kita bersihkan, tidak mesti oleh panitia masjid. Kita melihat masjid ada debu, pasir atau kerikil, lalu kita keluarkan dengan niat agar tidak mengganggu muslimin yang lain, itu pun besar pahalanya, kata Rasulullah. Wa uridat alayya zunuba ummati. Jadi tadi kata Rasulullah, aku telah dinampakkan berbagai macam ragam pahala umatku. Dan aku juga telah dinampakkan oleh Allah berbagai macam ragam dosa-dosa umatku. Lam ara zamban a'zamu min suratin min al-Quran aw ayatun utiha rajulun summa nasiyaha. Dan aku belum pernah melihat ada dosa
yang lebih besar dari umatku, yang lebih besar yang telah dilakukan oleh umatku, kecuali seseorang yang pernah menghafalkan Al-Quran, lalu kemudian dia mulai sengaja melupakannya. Hadis ini terjadi khilaf di antara ulama hadis. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan masih bisa digunakan sebagai hujjah, tapi dalam makna tertentu. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dari Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min imri'in yaqra'ul Qur'an summa yansahu." Kalau ada seseorang yang dulunya membaca Al-Quran, lalu menghafalnya, lalu kemudian yansahu, dia melupakannya, illa laqiyallah yaumal qiyamati ajzam, maka nanti dia akan bertemu Allah dalam keadaan tubuhnya terpotong-potong. Jadi maksud Nabi, sebagaimana dia memotong-motong apa yang telah dia hafal dengan sengaja, maka begitulah dia berjumpa Allah, tubuhnya ajzam. Ajzam itu kusta, penyakit terpotong-potong tubuh. Juga hadis ini menjadi khilaf di antara ulama, sebahagian mengatakannya dhaif. Jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin inilah ancaman yang paling banyak terkena pada diri kita. Kita tahu bahawa kita ini pernah menghafal. Minimal di waktu TK kita pernah dihafalkan. Dan biasanya orang yang tidak melanjutkan hafalan, hafalan terbanyak adalah hasil daripada pendidikan di TK. Kadang-kadang kita bisa mencapai setengah juz dari juz 30. Itu dihafalkan oleh guru-guru, di pedak teh, bahkan di tempat-tempat mengaji. Kita sudah hafal dari Wadduha sampai An-Nas. Tapi hari ini, seiring berjalannya umur, kita tidak hafal lagi. Qul ya ayyuhal kafirun sudah terbalik-balik. An-Nas pun sudah lupa. Al-Falaq kita tidak tahu di mana Al-Falaq, di mana Khalaq. Kita tidak tahu. Apakah ini menjadikan sebuah dosa besar yang akan mengancam kita di hari kiamat nantinya? Jemaah melekat Allah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang benarkah ini menjadi dosa besar, maka salah satu kelebihan yang Allah buat dari Al-Quran adalah mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad yassarna al-Quran lizikri fahal min muddakir." Kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dihafal. Kenapa kalian tidak mau menghafalnya? Menghafal Quran adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Kalau bukan mukjizat, sungguh kita akan seperti para penganut agama Nasrani. Tidak ada satupun pendeta mereka yang hari ini bisa mampu menghafal Injilnya dengan sempurna. Tidak ada. Silahkan dites, silahkan ditanya. Tidak satupun pendeta lulusan dari teologi manapun yang mampu menghafal Injil seperti anak-anak orang Islam berumur 5 tahun mampu menghafal Quran 30 juz. Tidak mampu. Karena Al-Quran itu salah satu mukjizatnya, sering dibaca pun terhafal sendiri. Lebih anehnya lagi, orang bisa menghafal sesuai dengan titik koma. Panjang pendek sama. Satu ayat tertinggal, mulutnya terhenti. Jadi ini salah satu kelebihan Allah buat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun."
Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran, dimudahkan Al-Quran menempel di mulut. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Al-Quran sudah mulai dihafal, maka syaitan pun tidak tinggal diam. Syaitan akan membuat hafalan itu tidak menempel pada diri kita. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Al-Quran itu bagaikan unta yang apabila diikat maka dia akan diam. Tapi kalau dia terlepas talinya dari tambatan, maka unta binatang yang paling cepat melarikan diri. Orang kalau sudah masuk dalam dunia hafalan, murajaah menjadi salah satu andalan. Mengulang-ulang hafalannya. Menghafalnya mudah, tapi membuat hafalan itu berdiri di mulut tanpa harus dipikirkan kembali, itu adalah hal yang susah. 3 hari tidak mengulang, itu mampu menghilangkan apa yang sudah dihafal. Walaupun sudah diulang-ulang mencapai 3 bulan lamanya. Maka paling banyak yang terjadi hari ini adalah mantan-mantan hafizul Quran. Mantan-mantan orang yang pernah hafal Quran. Mungkin di antara kita dulu ada yang sudah 2 juz. Tapi hari ini yang tertinggal cuma juz mangga, juz pokan, lain tidak tertinggal. Ada yang coba dites, tapi kemudian tahu bahawa itu Quran, tapi tidak tahu lagi di mana dia pernah hafal. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tantangan terbesar. Berdosakah kita? Di sinilah para ulama ketika berbicara tentang berdosakah orang yang menghilangkan hafalannya. Pendapat para ulama terpecah menjadi 2. Yang pertama mengatakan termasuk dosa besar. Sebagaimana Imam Ibn Hajar Al-Haythami pengarang kitab ini juga memasukkannya ke dalam dosa besar. Termasuklah Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Termasuklah Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Termasuklah Imam Al-Mubarakfuri. Mereka semua mengatakan dosa besar bagi yang pernah menghafal Quran, lalu hari ini menghilangkan dari pikiran dan mulutnya dengan sengaja. Dosa besar. Dan ancaman-ancaman hadis tadi, walaupun mereka pun mengakui bahawa hadis itu tidak masuk kategori hadis-hadis yang sangat kuat, tapi ancaman itu berlaku. Kelompok kedua mengatakan bahawa tidak termasuk dosa besar, tapi termasuk dosa kecil. Kenapa begitu? Pertama, hadis yang digunakan ini menurut pandangan yang mengatakan tidak termasuk dosa besar adalah hadis-hadis dengan kategori dhaif. Yang kedua, mereka mendetilkan kalau seseorang menghilangkan hafalannya karena fitrah manusia. Arti fitrah manusia, umurnya sudah lanjut. Jadi tidak teringat lagi apa yang pernah dihafal. Dulu hafal juz 30. Umur hari ini sudah mencapai 60. Sudah tidak tahu lagi apa yang dihafal. Tapi masih ada keinginan. Ketika keinginan itu muncul untuk menghafal kembali, dia sudah tidak mampu lagi. Jadi dia terlupakan ayat karena faktor umur, faktor kekuatan pikirannya yang sudah tidak mampu, atau alasan yang lain karena dia disibukkan dengan ilmu yang lain sehingga tidak sempat lagi menghafal Quran. Dulu waktu di pesantren tahfidz Quran, alhamdulillah kita mungkin pernah 20 juz, 25 juz. Begitu kuliah,
masuk kedokteran, disibukkan dengan berbagai macam tugas. Terpaksa kita mengganti hafal Quran dengan menghafal nama obat. Pakai bahasa Latin. Dan ini membuat kita akhirnya terlupakan ayat-ayat yang pernah kita hafal. Dan itu terus berlaku sampai menjadi doktor, ambil spesialis, kemudian kita bekerja, menghidupi anak isteri, sehingga kemudian terlupakanlah ayat-ayat tersebut. Tapi hati kecil kita tidak ada rencana untuk membuat dia terhilang dari pikiran. Tapi keadaan kita tidak mungkin lagi seperti dulu. Mau masuk kembali ke pesantren tahfidz Quran, pasien menunggu. Di saat seperti itu, ulama-ulama ini mengatakan tidak berdosa. Orang yang kehilangan hafalannya karena faktor umurnya atau faktor diselingi oleh ilmu lain yang memang dianggap juga penting untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, maka tidak termasuk dosa. Tapi seandainya golongan berikutnya, yaitu orang-orang yang punya waktu, rezeki mengalir sendiri, dia tidak disibukkan oleh rezekinya, kebun sawit ada beberapa tempat, lalu dia tidak berusaha untuk menghafal kembali, benar-benar dia melupakan Al-Quran, benar-benar dia menghilangkan dari pikirannya usaha untuk menghafal kembali apa yang telah dia hafal. Jadi disibukkan oleh dunia yang dia sebenarnya tidak sibuk dengan dunia itu. Jadi kerjanya cuma duduk-duduk, pindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi yang lain. Jus 30 sudah hilang. Malamnya dia isi hanya dengan nonton. Di tangannya selalu WA, Facebook, debat-debat di WA. Itu yang dia sukai. Padahal waktunya banyak. Pensiun muda, gaji keluar sendiri. Hari-hari banyak dia bisa ambil, tapi dia tidak ambil lagi. Orang-orang beginilah yang sepakat seluruh ulama mengatakan termasuklah dalam ancaman hadis tersebut. Dosa besar sengaja menghilangkan hafalan dalam keadaan dia tidak disibukkan oleh ilmu, tidak disibukkan oleh rezeki, tidak disibukkan dengan perkara-perkara penting yang lain. Dosa besar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita yang pernah menghafal, mungkin perlu menyelipkan sedikit rasa takut ke Allah sambil duduk, setelah solat, sebelum berbicara, sebelum berkumpul, maka hendaknya sempatkan waktu kembali. Oh, tidak mampu seperti dulu, itu urusan Allah. Yang penting ada usaha untuk kembali mengambil hafalan-hafalan tersebut. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada jaminan apapun bahawa orang yang hafal Quran wajib masuk surga. Tidak ada jaminan. Bahkan hadis-hadis menyebutkan yang sudah menghafal lalu melupakan dan kemudian melawan apa yang dia hafal, malah neraka. Dia hafal ayat-ayat yang diharamkan Allah A, B, C, tapi kemudian dia lakukan apa yang diharamkan Allah, padahal dia hafal ayat itu. Maka orang yang pertama sekali diadili di hari kiamat adalah para penghafal Quran yang mencari kebanggaan, memamerkan diri, tapi melawan isi dari Al-Quran. Jadi tidak ada jaminan. Bahkan sepakat ulama, menghafal Quran bukan kewajiban. Tapi mereka pun sepakat bahawa orang yang mampu hafal Quran diberikan kelebihan oleh Allah. Bahkan kalau dia menghafal, mengamalkannya, mengamalkannya. Bukan hanya menghafal saja. Salah satu kelebihannya dia mampu memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Memberikan mahkota, memberikan jubah kepada kedua orang tuanya. Bahkan tidak dimasukkan ke dalam kategori menjadi mujtahid harus hafal Quran. Tidak. Silakan baca kitab-kitab usul fiqh. Tidak ada satupun syarat menjadi mujtahid, yaitu harus hafal Quran. Tapi yang disyaratkan mengetahui
ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Jadi tidak wajib hafal Quran. Tapi semua mujtahid hari ini rata-rata hafal Quran. Karena sumber ilmu itu berasal dari Al-Quran. 4 mazhab hafal Quran. Imam Syafi'i memulai debutnya sebagai ulama besar dari umur 7 tahun menghafal Quran. Maka anak kita hari ini yang sudah hafal Quran, berilah semangat untuk terus menghafal. Tapi ingat banyak yang sudah hafal Quran. Lalu kemudian di bangku kuliah dia menghilangkannya seperti tidak pernah hafal Quran. Dia sibuk dengan gitarnya. Dia sibuk dengan permainan-permainan dunianya. Di saat itu berhati-hatilah. Kita telah tertimpa ancaman, kemungkinan, walaupun hadis ini di mata para ahlul hadis ada yang mengatakan dhaif. Tetapi toh hadis dhaif itu tidak semuanya masuk kategori hadis-hadis yang palsu. Bisa jadi isinya benar, cuma pengantarnya yang salah, yaitu sanad-sanadnya yang salah. Maka jangan sampai kita dibangkitkan dalam kemurkaan Allah karena sengaja menghilangkan hafalan-hafalan. Dan sebagai penutup jemaah melakukan Allah, paling cepat dan paling mudah orang hilang atau kehilangan hafalannya yaitu dengan maksiat. Paling cepat. Tahun 278 Masehi, 278 Hijriyah, dicatat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Ada salah seorang tabi'in penghafal Quran bernama Abdah bin Abdul Rahim. Dia hafal Quran dan masa itu masa terjadi peperangan dengan Romawi. Dan dia berjuang di siang hari, dia berpuasa, mengulang hafalannya di malam hari. Hafiz Quran, ahlul jihad, ahlus siyam, ahli puasa. Tiba-tiba pada suatu hari di saat dia setelah banyak memerangi dan membunuh orang-orang Romawi, rupanya dia terpana dengan salah seorang perempuan Romawi yang Allah berikan kecantikan, mungkin di luar kebiasaan. Lalu dia mengirimkan surat kepada perempuan Romawi Nasrani yang dia jatuh cinta kepadanya. Isi suratnya dituliskan dalam kitab itu. Dia mengatakan, wahai Dinda, kapan aku bisa menjadi milikmu? Lalu kemudian dibalaslah surat itu oleh perempuan Romawi ini. Boleh wahai Kanda, dengan syarat, masuklah ke agama Nasrani, maka aku akan menjadi milikmu. Karena cintanya yang terlalu mendalam, diselimuti oleh hawa nafsunya, di saat itu dia nekat. Dia keluar dari Islam, dia murtad, dia masuk Nasrani, lalu menikah dengan perempuan yang dicintainya. Padahal hafiz Quran. Lalu ketika bertemu dengan pasukan Islam, kaum muslimin bertanya kepadanya, wahai Abdah, apa yang terjadi padamu? Engkau seorang penghafal Quran, engkau ahlul jihad, hari ini engkau telah murtad di hadapan Allah. Berapa lagi tinggal hafalanmu? Dia menjawab, sungguh aku tidak lagi terhafal apapun kecuali 2 ayat, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Ya, dalam surat Al-Hijr itu ceritakan bahawa nanti orang-orang kafir di hari kiamat bermimpi-mimpi untuk menjadi orang Islam. Hari ini di dunia, kata Allah, mereka yatamatta', mereka bersenang-senang, tapi di akhirat kehilangan kesenangan itu. Hanya 2 ayat itu yang tersisa. Selain itu semuanya tidak ada lagi di mulutnya. Dan ayat itu mengindikasikan bahawa dia telah memilih jalan yang sesat. Maka jemaah melakukan Allah, jangan terlalu bangga ketika kita sudah menjadi hafizul Quran. Hari ini kita hafiz, belum tentu tahun depan. Hari ini mungkin kita dipuji-puji orang, belum tentu kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka yang paling penting, hafal lalu amalkan. InsyaAllah akan bertemu Allah dalam kemuliaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.